Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-13. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 13 sampai 15 dilanjutkan dengan bab 2 ayat 23 sampai 24. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka, sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 7 dilanjutkan dengan ayat 9 dan ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya, kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani, bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka, hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Markus bab 5 ayat 21-43. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis?
Anak itu tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat, Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah menghendaki semua orang selamat. Hari ini kita mendengarkan bacaan kitab suci yang inti pesannya adalah Allah menghendaki semua makhluk ciptaannya selalu ada dan tidak akan lenyap. Bacaan dari kitab kebijaksanaan menyatakan maut tidak dibuat oleh Allah dan ia pun tidak bergembira karena yang hidup musnah lenyap. Sebaliknya, ia menciptakan segala-galanya supaya ada dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Allah tidak menghendaki penderitaan, kematian, dan kebinasaan. Allah menghendaki kebahagiaan, kehidupan, dan keselamatan. Namun kenyataannya, banyak penderitaan, penyakit, dan kematian di dunia ini. Mengapa ada penderitaan dan kematian di dunia ini? Kenyataan adanya penderitaan dan kematian benar-benar merupakan pernyataan mendasar bagi kaum ateis, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bertanya, kalau Tuhan ada, mengapa Ia membiarkan adanya penderitaan dan kematian? Mungkin Tuhan itu tidak ada, sehingga penderitaan dan kematian tidak dihilangkannya. Atau Tuhan ada, tetapi Ia tidak maha kuasa, sehingga Ia tidak mampu menghilangkan penderitaan dan kematian. Atau Tuhan itu ada dan maha kuasa, tetapi Ia jahat, Ia tidak maha baik, sehingga Ia membiarkan penderitaan dan kematian tetap ada. Biarpun Ia maha kuasa, tetapi kalau Ia mau, maka penderitaan dan kematian tetap ada. Tuhan pastilah maha kuasa dan maha baik. Kalau begitu, dari mana datangnya penderitaan dan kematian di dunia ini? Kitab Kebijaksanaan menjawab, Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan dijadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Saudara terkasih, dalam pewahyuan dari Allah dan dalam iman Kristiani,
kita mengimani bahwa sejak awal mula kisah penciptaan menghendaki semua baik adanya. Dan Tuhan melihat segala ciptaannya itu amat baik. Kejahatan dan dosa menyebabkan adanya penderitaan dan kematian masuk ke dalam dunia karena dengki setan, yakni kuasa kegelapan yang mengganggu manusia supaya tidak taat kepada Allah. Hal itu sudah terjadi sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka mereka mengalami penderitaan dan kematian. Adam harus bersusah payah bekerja mengusahakan bumi untuk mendapatkan hasil. Hawa harus bersusah payah dan bertaruh nyawa dalam melahirkan anak-anaknya. Dan demikianlah umat manusia sampai sekarang ditimpa bermacam-macam penderitaan, kesusahan, dan kematian. Namun saudara-saudari yang terkasih, Tuhan yang Maha Kuasa dan baik itu tidak tinggal diam. Ia berbelas kasih menyaksikan kesusahan dan penderitaan manusia. Allah berkenan untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Kehendak Allah itu dinyatakan di dalam Injil. Yesus dari Nazaret adalah penjelmaan Putra Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Cara Allah menolong dan menyelamatkan kita itu atas cara yang begitu nyata dan mengagumkan. Putra Allah itu datang ke dunia ini menjadi manusia. Ia yang tidak mengenal dosa dianggap sama dengan orang berdosa, sehingga ia dikenai akibat dosa, yaitu penderitaan dan kematian. Cara Allah menolong kita ialah dengan menyatakan cintanya yang sehabis-habisnya dengan mengalami sendiri penderitaan dan kematian di kayu salib. Dengan penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib, penderitaan dan kematian kita dihapuskannya. Kita dipulihkan dan diselamatkan dari dosa dan kematian. Keadaan kita yang diucapkan untuk kebakaan dan dijadikan gambar dan hakikat Allah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itulah yang dalam Injil mempunyai kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan bahkan membangkitkan orang mati. Kuasanya menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan tanpa Tuhan Yesus sendiri menyadarinya. Wanita itu sembuh hanya dengan menjamah jubahnya saja. Dan kemudian Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang sudah mati. Saudara-saudariku terkasih, menanggapi cinta kasih Allah yang tanpa batas dalam menolong dan menyelamatkan kita dari dosa, penderitaan, dan kematian, patutlah kita bersyukur dengan banyak berbuat baik. Itulah yang dinasihatkan Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Hendaklah kelebihanmu melengkapi kekurangan saudara-saudarimu yang miskin. Tetapkanlah imanmu kepada Kristus. Kamu telah mengenal kasih Kristus itu, yang meskipun ia kaya, namun demi kamu ia menjadi miskin, supaya kamu semua menjadi kaya berkat kemiskinannya.
kita semua menjadi kaya akan rahmat Allah karena kemiskinan dan pengorbanan Tuhan Yesus yang tanpa batas. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.